Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah. Jadi ibu bapak-bapak, pada kesempatan ini nanti tidak boleh ada keluhan. Kenapa? Karena saya dan Pak Lurah itu yang beban hidupnya paling berat. Betul nggak? Iya, maksud ya. Iya. Jadi kan mau ngeluh apa itu? Kami mengangkat beban yang berat setiap hari, 24 jam. Iya. Makanya kita itu kalau keliling mau duduk aja itu mesti ngelirik kuat orang. Iya, kuat orang. Dan saya saat kunjungan profil di Wonosobo itu sampai kecelakaan. Gara-gara ada gorong-gorong, ada papan, saya nangkring di atasnya karena saya tamu negara gitu ya. Kira-kira ada orang kampung yang biasanya kayak Pak Lurah itu kan namanya pendamping kan jejeri toh. Ya jejeri kan nambah beban. Pernah juga dulu tidur di rumah penduduk di Wonosobo, pas tidur tempat tidurnya. Terus kalau bertamu ke masyarakat kan kadang ada kursi busa, tapi kan busa tahun berapa nggak ngerti. Pas saya tidur langsung blek, aduh. Makanya saya senang ada kursi kayu. Nah, kalau enggak, biasanya saya duduk situ itu sambil jepit ini kan. Kata Pak tentara siaga ya, siaga goblak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak asing dengan suasana pesisir. Karena saya berasal dari Kendal, Koleri, ke timur 3 kilo itu pas rumah saya. Jarak dari laut tapi masih 10 kilo. Nah, ini kan pas. Jangan salah, istri saya orang Tegal itu persis. Paling ya hanya 100 meter dari garis pantai pas di jalan Purwodadi. Jadi masalah sumur setiap hari itu biasa. Malah ya sumur nanti bisa menghindari pembakaran lemak alami ya. Contohnya yang jadian sini kan pembakaran lemak. Tapi saya Bu India ini mungkin satu kompi ibu beliau yang paling galak. Ya. Karena saya semi dukun Bu. Kalau lagi di sini, saya itu atau 2 minggu yang lalu Mbak kita kesini fotonya nyampe ke saya karena kita ada grup alumni. Pak Dewi mungkin ikut di Pak Dewi itu Dewi itu singkatan tapi saya lupa malah nama aslinya di siswa atau mahasiswa itu share foto dengan Mbak apa kayaknya pernah dengar di mana. Akhirnya tanpa sengaja saya diajak bagus ke sini. Itu namanya judul. Nah, terus saya melihat ini itu kan asam lodo istilahnya, betul ya? Asam Jawa Pak. Asam Jawa. Ini loh Pak. Ini loh. Yang sana ya. Yang sana itu. Ada durinya. Oh, saya mirip asam lodo sini. Biasanya kan dulu Pak Harto kan ada tanaman penentu kanan kiri jalan. Asam itu ya. Ya. Terus kalau di Jogja trennya asam Jawa. Di Jalan Malioboro itu asam Jawa. Dengan apa namanya pulau reklamasi. Jadi sama. Teorinya sama. Jadi ceritanya, ini kalau saya pakai ilmu penerawangan tadi itu, saya ke rumahnya saya ini gitu. Laut itu kan garamnya tinggi. Garam itu gak cocok untuk tanaman. Sama kayak jenengan makan nasi sepiring, garamnya telur sendok, keracunan. Gitu. Garamnya harus dikurangi. Tapi karena semuanya itu garam nggak mungkin mengurangi, kalah dengan alam. Garamnya ada di bawah. Nah, tanaman pengennya yang nggak mengandung garam. Solusinya apa? Ya ditinggikan. Padahal lautnya munggah terus. Teori Purwodadi kan setahun itu
konon Semarang Pekalongan itu naiknya mungkin sekitar 10 cm gitu. Nah, dengan muruk 1 meter amannya mau 10 tahun. Nah, terusannya ya pokoknya kalau akhirnya kan kota lama itu kan judulnya rumahnya makin pendek karena nggak mungkin ngangkat rumah, bawahnya nambah terus. Itu untuk bangunan. Kalau untuk tanaman, itu tadi Pak, betul tadi nguruknya, nanti kalau nguruk, giling-giling, ojo nguruk tinggal tanah sebelah, sama-sama intrusi air laut, sama-sama kena garam, dengan naksirnya sukun ke atas, gitu. Semarang atas, Banyuwane, Ungaran dan sebagainya itu yang diambil. Kayak sakit ampun tanah sing kungko, jangan tanah-tanah kawasan industri dari Kaliumbu ke timur itu kan tanah gersang, jangan itu. Tapi kalau hanya untuk nguruk banjirnya apa-apa itu di pondasi dasar, tapi nanti semeter terakhir ngambil tanah merah yang dari lereng-lereng dulu. Monggo bangunan nggih sae. Itu kira-kira bentuk 1 meter. Jadi metode kayak gini ini butuh paling enggak 1 meter. Nanti setelah tumbuh kayak begini, ada namanya rumpus itu adaptasi. Di sini ada nggak ibu-ibu yang aslinya dari gunung, Banyumas, Temanggung, Wonosobo ada? Mana? Mana Mbak? Kalian kalau Jogja, saya juga rumah saya di Jogja itu 130 meter di atas permukaan laut. Ini Jogja ini begitu. Tangga utara stadion. Saya capar oleh Domantani. Ini apa? Ini apa? Ayo tambah. Kemarin Domantani itu combo banget. Ini mungkin ada 10 bulan. Oh, yang sana. Staf itu. Kalau staf. Ke saya paling 5 kilo lah. Penandaan. Itu hampir sama ketinggian. Ketika dengan kesini, pastikan sumu. Karena sumu, gaya orang Pantura itu sopan ora sopan, sing lanang senengnya kligo. Sing wedok iki kan bandar ayu kunjungan kan karena orang tamu. Orang tamu daster makin bolot makin seneng dia. Isis. Kalau ketok itu tambah isis sebetulnya. Nah, sama kula nggih Pantura. Kula malah kangen zaman riyen itu ada namanya lampit. Lampit sing adem lho, Pak. Bukan tikar biasa yang dari pipa. Bukan. Pipa. Tadi bicara gawe itu. Iku rek kligo turun ning lantai terus gelar lampit wah wis. Utang-utang hilang. Nanti dari yang lain. Oke. Terus itu cara pertama nih Pak, pas muruk. Tapi muruknya bisa nonton proyeknya Pak Lurah. Atau nanti jadi dasar perusahaan yang bisa memfasilitasi. Nah kalau dari tingkat RW pun cara paling gampang jangan nabungi lewat pot-pot itu. Jadi kalau pot tanaman misalnya Bu, jangan pas langsung Jogja, betul pasir Jogja. Pasir Jogja itu kelas nomor 1 kesuburannya, bahkan itu konon ekspor sampai ke Jepang, Prancis. Makanya pasir Jogja itu jadi pasti ya termasuk nanti ya, sementara kan pasirnya juga atau Pak. Karena memang kelasnya sampai sini kalau iya jangan sampai kerendam air bawah, nanti dicampur garam lagi harus salah. Termasuk model tanaman dalam pot, ini potnya sing ageng-ageng Bu. Bekas ban boleh, bekas tong boleh, sing ukuran gede. Kalau tanamannya yang rendah, itu cara adaptasi yang bagian bawah. Terus yang bagian atas apa? Ini Mas Robert catat gini. Kalau yang bagian atas kan tanaman. Ada tanaman yang memang mampu beradaptasi dengan kadar garam tinggi. Paling dekat laut mangrove. Mas Robert, saya titip mungkin iseng-iseng. Suatu saat di sini coba sebelum jenis mangrove. Mangrove itu kan macam-macam toh Mas. Ada sing kerendam air, ada sing ning daratan. Yang saya ingat namanya ya jenis ketapang laut, pandan laut. Itu kan jenis mangrove, tapi mangrove yang daratan. Jadi tanaman hias di sini Pak. Ketapang laut, pandan laut, cemara udang. Gitu.
Cemara Udan itu malah tren di pesisir Kendal itu ditanami karena tiup Bu. Kalau cemara laut itu kuat, batangnya ke atas banget. Ini nggak cocok untuk bangunan karena kering, dia mulai, posisinya itu mulai. Nah kalau cemara Udan itu di pesisir Pantai Bantul, Pulau Progo itu cemara Udan. Oke, itu goyok-goyok, silir-silir lah itu. Ya. Tanaman lain apa sing tanaman buah sing cocok itu misalnya kelengkeng. Ada itu saya pernah di Demak, kelengkengnya kerendam curap tetap koyo kan. Jambu air kayak Demak itu kan setengah garaman juga. Mangga, Pak. Jadi ini oke lah, pertama peneduh dulu. Tapi berikutnya jenengan harus berpikir tanaman sing iso dipek. Dipek ora wite tapi woi, gitu. Nah, bisa ditanam langsung, bisa ngambil pot-pot besar. Ini masih ada waktu sampai pertengahan tahun toh. Sakit itu ada tanaman-tanaman. Dengan pun mikir bantuan dari mana? Mikir gampang mawon sak wong sak pot. Sakit toh? Sak wong sak pot nganggo ban oleh, nganggo ember wis bodol ya oleh. Gitu nganggo niku bekase mineral ge saged. Karo jalur lemah sing saka gunung itu tanaman ini wow, sing kula pilih niku. Termasuk nanti kalau Mas Rafiq browsing tanaman yang cocok untuk pesisir kadar garam tinggi monggo. Intinya satu peneduh, dua syukur-syukur adalah jelas gak? Jelas. Nah, terus mimpinya tadi Problem Lestari menurut saya itu kedudukan. Dan saya kesini bukan malaikat. Saya mau mampir ngisi waktu, saya tak jelas diantar Pak Agus sama Bro. Kedudukannya apa? Itu tantangan yang sangat berat. Saya mending ngomong elek itu Bu, daripada oh bisa aku gampang ternyata lulus kan ya aku ditagih sak RW gitu. Oh alis, cekal lah. Nah, untuk lestari itu lebih bagus dengan nek basa Kendal itu ngilu gitu ide. Mengevaluasi layak dulu. Daripada nanti jenengan pikirannya mau panggung, orang nggak panggung isinya kecewa. Pernah kejadian loh. Saya nanya coba, tes pertama nih kan saya kata Pak Agus suruh menanya semuanya. Jujur nih, Bu seragam sini kok kesel. Indonesia Power. Alhamdulillah berarti ada CS. Kita nggak jadian tapi warnanya hampir sama ya. Ada yang 5L nggak? Pak Lurah. Nggak jadian Bu. Dan Pak Lurah, Pak TNI, antara polisi lurah, pokoknya gomen itu rasa bujum. Gimana? Artinya apa enggak Bu? Nah bujuku malam ya mungkin ini. Daripada ngurusannya doa gitu. Tapi menggerakkan ibu-ibu ini kok gampang banget aslinya. Apa itu? Mainnya seragam. Piknik. Aku udah nyebut piknik ini biar oke. Piknik sama Pak Prabowo juga nggak boleh. Harus dibeli pelatihan. Ya nek mau seminar sore. Harus pelatihan nanti bisa apa? Oke, sekarang trennya begitu, bukan tren masuk gorong-gorong lagi, bukan. Jadi trennya sekarang harus pidatonya nyimak dan pidato Pak Prabowo yang pertama itu keren banget. Mandiri energi, mandiri pangan, lingkungan, terus kesehatan, kesejahteraan rakyat. Terus beliau sekarang lagi keliling dunia itu ada misinya. Di sini loh, ditinggal bening jero iki do ngresiki dhewe-dhewe. Wis ya bojo dewek-dewek pokoknya bahasa kode. Ben do ngresiki dhewe-dhewe iki to Pak. Jenengan paham lho? Maka di saat ini komandane do mumet kabeh. Karena berlomba piye carane nggon kuwi resik. Pasti makin itu. Info ini akurat dulu. Ya. Jadi terus jenengan pripun? Misi kedua beliau itu memberi fatwa jangan gaya kayak menang-menang dhewe. Kita ini bukan Superman tapi super tim. Oh, bener toh? Kita ini super tim. Super tim itu apa?
tambak loro nggak akan berubah tanpa ada kerjasama semua pihak. Itu betul. Ini saat sugi dengan tetap itu wong ini. Makanya kata Ustadz itu orang yang paling mulia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya kalau senengnya nyenengin bojo-bojo nih wong. Nek anu seragam Pak, nggak usah disini aja garis nanti telur-telur. Itu orang mikir honor loh Pak. Itu pokoknya salaman terakhir nanti ada lagi Pak. Mesti ngajak foto bareng. Ya tahuan kok. Tahuan. Tapi saya kalau foto di lokasi itu saya yang rugi. Karena foto saya itu kan foto jual. Nanti pas ada penilai kesini, ini tuh Pak aku udah kesini loh. Untuk yang aku gitu Pak, kecuali mulai gawani Fortuner itu aku langsung didol itu ada Pak, itu spanduknya bisa foto kuan. Ya Allah, fotonya Bu Ita nggak apa Bang Wali Kota gitu. Dan saya itu apalah gitu. Ini konsep dola. Okay. Jadi kalau tadi alamnya saya udah pesen itu sampah. Wah ini saat ini Menteri KLH kan berubah dua kehutanan sama KLH. KLH itu sejak hari pertama itu mampu urusan sampah. Pertama kunjungan itu saya lihat di Bantar Gebang. Saya ini kan 3 menteri Pak. 2 menteri, 3 menteri kunjungan buat. Mungkin TNI nanti laut, darat, udara ya so bareng-bareng gitu. Iya kalau dulu kan banyak ego sektoral tinggi kan. Nah, sekarang nggak harus bareng-bareng gitu. Mungkin TNI Polri gabung dengan siapa. Bahkan Pak TNI saya mohon dengan sangat Pak, saya yakin nanti menggerakkan teman-teman tentara itu lakukan aksi lingkungan Pak. Saya yakin yang gerakan tentara paling gampang. Tapi lo jangan nanti tentara yang menguti sampah dengan mau nonton, malah selfie ini pinggirnya itu kan ya mesu Pak. Jadi artinya dulu kan ada zaman saya kecil tuh apa APMD ya? Di masuk desa. Di masuk desa gitu. Nah TNI itu biasanya bergerak bersama masyarakat untuk lingkungan. Gitu, bersih-bersih, nanam-nanam gitu. Karena yang saya tahu tiap pagi kan masih harus ngasih kemeringet gitu Pak. Daripada baris-baris lari mungkin ayo pokoknya kerja bakti itu misalnya loh. Nah kalian gimana juga sampah itu penting sekali. Bahkan sampah itu menjadi penyakit dunia termasuk semuanya. Kita nggak bisa mengelak jadi kan nggak ampun terlalu pede banget ngaku nggak ada sampah di sini. Bahasa Semarang ini bel ya. Wong ngerti keluar takwa kadang-kadang ini wes ini sopo. Apalagi nanti penilaian tenanan gitu. Mungkin sono spanduk tandurannya dipotong nyilih tanaman tapi nggak di sini ya sono. Wah hari kedua tanaman yang nyilih hilang kabeh karena balik nih kan. Balik lagi. Pak. Sampah gitu. Sampah itu intinya bukan mengumpet tapi caranya zero waste, tidak menghasilkan sampah. Cek dengan pun ngambil piring ini pun apa daripada kertas kota karena nek kardus itu ya bingung tapi sih gopo jadi tas sehingga tas raiso mobil studi tirunya bisa niru baru sampai ke selfie tol gitu kan. Apalagi Semarang kan ini gini anu apa nih piknik spiritualnya jadi apa? Jaro. Iya gitu kan. Mana ziarah ya, mau boning kono ziarah tenang. Yang jawab yang berseragam nih, yang nggak berseragam nggak boleh jawab. Siapakah tokoh lingkungan di sini yang paling diandalkan? Orang-orang itu nggak layak. Kalau nggak ada nggak layak itu produk lestari nggak bisa. Tokoh lingkungan siapa? Cara dipamer kita loh. Nggak bisa. Saya hanya butuh 1 maksimal 2 orang. Ibu itu bukan tokoh pasukan. Gusti. Ini ya? Ya. Gusti. Sama ini? Ya. Ini nggak masuk ya? Loh, jujur aja nggak apa-apa. Ya. Saya keliling itu. Alhamdulillah saya karena tim kementerian. Jauh Pak, tim kementerian mau SK.
Rano bulanannya Rano kok. Ini kewajibannya binasa Indonesia. Jadi NKRI banget lah. Nek ketemu Pak RW, rata-rata nasibnya sama. Diperalat ibu-ibu. Iya betul. Ini kan Pak RW. Nah, ini coba jadi kan rapat orang sing pejabat-pejabat ini gitu. Rapat dewi Pak RW sing mimpin. Woi, ibu yang ngatur kan. Oh, esok Pak, gini. Akhirnya kan, jadi wajahnya aja kelihatan tertekan. Ini Pak, dengan pertanyaan yang sederhana. Nah, contoh. Tadi siapakah tokoh? Suruh pilih siapakah tokoh. Nah, ini nggak bisa jawab. Ini kan ya. didikan saya berarti nggak berhasil. Tokoh yang di sini berarti Pak RW, yang siapa saja. Pak RW itu, makanya karena ibu itu biasanya gitu Pak. Loh, saya itu pernah ke Bekasi. Percaya nggak percaya, RW-nya itu mantan dirut BUMN Pak. Tapi ya banyak kecil ya, urusan apa ya, urusan BUMN tapi yang kelas kecil. Jadi RW itu pun nasibnya sama, dipuyok-puyok oleh ibu-ibu. Orang Pak. Udah tenang kok. BUMN-nya mana nih BUMN-nya? Dia nggak Bu? Pak RW itu lebih sering disuruh dengan apa disuruh berbuat baik. Jadi bagian bos-bosok yang boleh. Orang yang ngomong di dos, kep. Apa pun dapat mencora pindah-pindah saja. Tapi saya melihat komando itu ada di beliau. Komando ya. Saya nggak melihat gender ini. Tidak selalu yang tokoh formal itu mengendalikan. Kadang-kadang malah tokoh informal itu rohnya. Di Semarang itu ada, saya nggak nyebut nama ya Pak, terus ya, ada tokohnya, terus tokohnya pindah kerja, itu kegiatannya turun. RW-nya nggak pindah. Karena apa? Tapi ada juga RW merangkap juga sebagai tokoh. Pertanyaan yang paling vital di Proklim itu siapakah tokoh lingkungan yang ada di lokasi itu? Kalau RW-nya nanti ganti, Pak RW adalah tokoh formal ya, bukan Pak, tanpa mengurangi rasa menang. Tapi yang benar-benar jabat orang jabat, pokoknya beliau itu hobinya menggerakkan masyarakat. Ada kan? Karena nggak ada berarti memang belum layak diajukan Pak. Iya, sekarang penjenengan ya. Bu, dia pulang ke Jogja. Boleh boleh ya. Bu, kesehariannya apa Bu? Ngasal itu dulu. Saya pengacara advokasi. Us. Jadi ini bagian dari advokasi. Ya, advokasi sosial dan lingkungan. Ya advokasi itu luas. Oh, Sampai ke sampai sekarang masih pengacara. sudah 10 tahun yang lalu. Kalau bapak-bapak bilang pengacara itu kadang-kadang maknanya pengangguran. Nah, dulu ini ngasalnya itu di pengacara. Oh, saya Mas Inung. Apa namanya Mas Inung? Oh, sama apa berarti bolos juga? Kan di Bali toh? Bolos kan di Bali. Iya. Ini berarti nih urusan lu ketemu bule-bule kan beliau. Kita Bu. Oh, yes no. Yes no. Kadang-kadang ya ora cukup barang. Apalagi tokoh-tokoh itu kadang-kadang nyun sewu. Tokoh yang paling ideal itu sebenarnya yang sudah bisa menyelesaikan urusan dunia. Maksudnya pendapatannya ono, berhasil cukup, belanja cukup, terus ngabdi karo masyarakat. Idealnya gitu Bu. Tapi banyak kenyataan di dunia ini yang tidak
Ya dia penghasilannya ra jelas, rapat ning RW nganti 3 jam, mulai bojone tekon. Lah sampean ilang 3 jam iki untuk apa? Ya padahal yang ini lagi bahas tentang posyandu kalau pikir pot. Ya nanti apa to, Bu? Gimana? Kecuali kalau urusannya untuk proyek atau sama Pak Lurah kalau gawe kayak itu semuanya wis untuk 10.000 kan jelas nih, Bu. Gitu. Nah, tapi nih untuk lingkungan itu pekerjaan yang paling tidak menarik. Bahkan anggaran negara untuk lingkungan itu kecil sekali. Segede apa? Ya mungkin Kemenhan, PU, gitu. Kalau malah pendidikan tinggi-tinggi. Saya kemarin dengar di media enggak lingkungan itu hanya 2 triliun, Pak. Kehutanan mau 4. Bandingnya kalau misalnya pertahanan itu sampai 100-an. Gitu. Atau pendidikan itu katanya malah mintanya 10% APBN. Sudah anggaran kecil diberi beban masalah apa? Enten banjir sing dunan to. Kalau BPD itu siapa mungkin apa? Dan kalau sampah berceceran, gitu. Jadi masalah nggak bisa pencitraan. Ketika masalah selesai nanti yang mengaku itu orang lain. Gimana? Itu hukum alam juga loh. Catat ibu. Ketika dalam perjuangan banyak orang mencemooh. Apalagi kalau perjuangan itu lagi berjalan dan belum ada hasil. Terus betul Bu. Rasa kan? Lagi gerak ini mesti apa itu? Mau pokoknya kurang jauh ya. Dia pengacara saya itu nganggur malah ngomong kantor-kantor ini. Ngomong di orang mau main, orang apa? Pokoknya jadi main jualan panturan itu apa Bu? Kupingnya panas. Refleksnya kita itu panas lah. Tapi nanti kemarin, coba saya kasih contoh. Kemarin waktu proklim utama tropi, siapa yang naik panggung? Pak RW. Pak RW. Terus yang berjuang sebenarnya siapa? Warga masyarakat. Aku yakin yang nggak naik panggung itu masih mari loh Pak. Pak enak dari RW. Orang main resek, mau ngongkon, diundang menteri, gimana? Ini nggak wali kota Pak. Ono nih saya cuma Pak, wis tak ke tengah Jakarta, foto Radija. Pokoknya ibu-ibu itu nggak jauh-jauh dari seragam sama naik ke panggung foto bareng. Itu kuncinya Pak. Loh, ini masih bagus Pak. KRW-nya masih naik ke panggung. Ada kejadian suatu daerah RW-nya siap karena naik panggung. Hari Pak, wakil wali kota datang. RW-nya langsung diikat oleh kursi. Terus turun wae. Langsung wakil wali kotanya munggah panggung sing nopo trok. RW ini kempit. Terus aku kan dibisiki mata-mata loh, klik sandi, kayak Pak RW. Terus aku gaya lewat ngarep biasa kancing ledeng. Loh, Pak RW kok di sini aku sok ajak polos. Loh kok di sini? Oh enggak Pak RW pengen duduk di sini kata saya kempet itu loh. Sebenarnya menang loh. Jadi naik. Terus setelah naik, malah pakai wali kota ini mbok paham membuat acara selesai RW sama pasukan ibu-ibu yang sudah seragam itu ayo kita panggil sama fotonya dulu. Enggak. Itu langsung pulang. Nah, itu rasanya iya. Karena warga itu kan jelas uang nggak dapat, mereka itu kan kelanganannya hanya pengen foto bareng karo seragam karo nangkas. Jadi pahlawan itu biasanya memang ketika berjuang nggak akan ada pujian. Ketika dapat penghargaan pun kadang yang dapat penghargaan bukan pahlawan, tapi bisa juga pahlawan. Tanya Pak TNI, perang tenanan dulu Pak. Nggak usah nyebut daerah, nggak usah nyebut misi di mana. Nah, sing taruhannya kan anak buah gitu Pak. Lalu sing itu penghargaan bintang karya apa? Komandan gitu. Bahkan mungkin bukan komandan yang lapangan, tapi komandan berapa sabsan dulu ya. Berarti sing mengisor kan banting-banting gitu. Wah. Misalnya kan dulu, misalnya kayak gitu.
misalnya karya, misalnya ya Pak, RW ini bagus, penghargaan wali kota, saya makan kan Pak Lurah. Ya, ini saya buka-bukaan karena nanti siapapun yang di panggung itu ya jangan terus wah kan gitu. Ada kejadian lagi, contoh di luar Jawa. Misalnya nggak misalnya ya Pak, RW-nya beliau, tokohnya beliau. Oke. Ketika mau dapat trofi, dua orang ini kan selevel di kampung yang sama, berantem. Sing RW harus maju, nah RW ini kan namanya berjuang. Terus sana harus naik, lu RW-nya kan saya. Gitu? Itu perang antara formal dan informal. Akhirnya solusinya apa? Pak Lurah ya. Pak Lurah yang ke Jakarta, itu fakta. Kita ribut, jadi diselesaikan tingkat atas. Lurah yang bekerja, itu fakta. Kisah ini apa? Ini tak buat lucu. Ini fakta sebenarnya di masyarakat itu kadang-kadang sensitif. Maksud saya ingin menyadarkan sebelum itu nanti misalnya terjadi dengan secara mental sudah siap. Namanya pengen jadi pahlawan itu, ya harus siap untuk apa Pak? Slogan pasukan elit Pak. Maju, siap tidak dikenal, siap tidak mendapat penghargaan. Bilang tidak dicari. Terus Berhasil tak dipuji. berhasil tak dipuji. Siap kudu ngono lho Pak. Nanti saya dengan sisi kalian gitu Pak. Bilang apa? Dicari oh. Terus nanti gue Pak bojoku ning. Biasa dengan pasukan elit itu misalnya kalau di pasukan kata ya Pak. Pasukan kata di darat Kopassus, di udara apa namanya sekarang? Bukan Paskas dan di Dan Bravo. Itu slogannya gitu. Walaupun mungkin sebelum pamitan karo bojone ya tangis-tangisan juga. Sama aja namanya manusia kan. Nah maksud saya, dengan ketika berjuang itu harus siap dengan segala resiko. Makanya kalau pengen bahagia itu nurun ke standar target hidup. Target tujuan lingkungan, dengan ampun profil lestari, ampun terus penghargaan di Jakarta, ketemu menteri, ketemu presiden, ampun. Karena itu nanti ujungnya 99% kecewa. Paling gampang ini kual. Oh Pak Bung kan nyaran ke tanaman buah. Ayo ini satu orang satu tanaman buah satu pot. Ayo bareng-bareng totonin ngono. Siapin kerane, karo selange, nyirame gantian. Mungkin dari misalnya warga satu RW itu ada 50 tanaman, urip 40 itu sampai. Terus nanti targetnya apa? Moga-moga nanti 3 tahun lagi sudah ada buah yang kita petik. Komit aja. Bos yang metik siapa? Betul ya? Ya. Ya anak kecil, ya anak tonggo masa harus ngapa? Gitu? Iya. Jadi ini kan aja sama kayak saya kan, bawa tanaman stroberi dari daerah dataran tinggi tak tanam di Jogja ke Meguwo biar nggak kepanasan dari ketinggian 1300 ke 130 kan diglek aku buatkan yang ngisar naungan Bu berbuah tapi kecil-kecil anaknya tonggo rumah tetangga disewa orang Magelang nggak boleh punya Pak Dik itu stroberi. Oh iya, seneng ke anak wong. Nah Pak, saya nanam jeruk nagami. Gedenya segini-gini, dimakan sama kulitnya agak kecut, tapi kan berbuah terus. Pas masjid renovasi, halaman saya buat jamaah anak-anak SD. Pas sholat Jumat, habis sholat Jumat, jeruk hilang. Di barisan anak-anak kan mungkin taruh dulu. Alhamdulillah nyeneng ke anak wong kayak gitu. Jadi kan kalau punya tanduran buah-buahan, ojo itu tadi bahwa buah itu hanya untuk saya sama. Ya misalnya 20% di sisir karo tonggone wajar.
Kadang-kadang saya nanam pepaya di halaman, belum layak petik aja tetangga dari itu kok, wah Pak, pun pepayanya udah mau matang itu Pak. Dan es komen ngono kan enak, boleh dimakan dulu loh, ya nggak? Jelasnya tergerana. Jadi paham ya? Pejuang harus siap untuk tidak mendapat penghargaan. Yang harus diperjuangkan adalah apa? Penghargaan dari lingkungan itu sendiri. Lingkungan dari jadi bersih, bebas limbah, bebas sampah, tanaman tambah rindang, tanaman buahnya berbuah, sudah cukup itu aja. Mau dikunjungi ya ora pakean, ya toh? Nggak dikunjungi ya prank ora masalah, gitu kira-kira gitu loh. Jangan terus nanti jenengan baru nanam pohon 3 aja, mana Pak kunjunginya palsu, katanya mau mengunjungi lagi nggak datang-datang. Itu nanti Pak, kalau target ketinggian, itu nanti yang rusak badan sendiri. Ciri-cirinya apa? Asam urat sama kolesterolnya naik. Kecewa. Asam lambung beda Bu. Kalau asam lambung ini kokean ngarep impian dan jadi kenyataan. Targetnya ketinggian ini kolesterolnya tinggi. Nah, wong yang nesu-nesu tukang ngongkoni nek ora dipatuhi nesu, gulane munggah. Loh, saya kan ilmu dukun yang tak kaki. Coba sing gulane dulu sama gitu. Nah ini kita ngomong kita baru tertekan karo istri. Mau wis tak desa kok sik salah terus lah. Arep mesti rawani to Pak. Yang kolesterol sama yang kolesterol. Lo gantian. Dulu terus kolesterol. Kolesterol itu gini loh. Perumpamaan. Jadi Pak Neng kuwi nek putus koma sedino iki yang mulai lho omah aku. Lah kok laporan gone mau mulai 1000 wae. Wah akhirnya ada jeda antara 1000 karo 5000 4.000 niku jadi kolesterol. Ini bener saya serius. Loh Pak, kambing, lemak, ronyos dan sebagainya itu hanya 10-20%. Komande tapi pertama pikiran. Ono ceritanya jenengan kita esok diundang karo koncone kanca raket esok nganti sore krasa oleh ora. Coba jenengan pagi. Walaupun mau 10 menit pun tenang ngomong sampai gemetar tremor. Baru kan meten. Gimana? Energinya sangat besar untuk mengelola emosi sangat sedih. Gimana? Mbak, sing kocok kalau dombleng kan senang. Nah itu sering ngarepan suaminya ada di sini nggak? Bedean. Pacare maksudnya. Pacare. Berarti suami dong. Nah, suaminya orang diarep malah mantan itu. Karena kalau pasangannya orang kadang-kadang sing kelingan penantang 1, 2, 3 sing ditolak gitu loh. Kalau guyonan tapi tenanan iki. Jadi kan ampun ngaku nggih. Saya merawat dan saya sudah melayani konseling itu 24 tahun. Kalau itu dosen Bu, jadi nek arep maris ilmu ki bingung karena melihat orang itu langsung dengan wajah itu langsung tahu orang lagi. Ini Pak. Coki Pak. Makanya saya di Proklim itu, kalau saya di Proklim ceritanya misalnya gini, Bu ini loh cara milah sampah itu begini, maggot, oke? Yakin lo 10 menit mas, ya Allah, rampung. Gimana? Makanya saya di lokasi Proklim itu Pak, yang saya buka apa? Pelayanan pijat. Saya di Jakarta, Pak Samad, jadi korban. Bapak kok kayaknya ada kelainan ini. Karena saya lihat konstruksi fisiknya kok agak semi nesu kalau kayak tidak simetris. Oh iya Pak, saya ada masalah di tangan, pijat Bu. Lurahnya itu.
jarak 10 meter loh Pak. Ternyata mereka jin-jin itu guru itu mendengarkan. Atau mendekat, biasanya ibu kan gengsi. Apalagi urusan pijit kan dipegang oleh orang kan gitu. Loh, Bapak bisa mijit Pak, saya tangannya juga bermasalah. Dia habis paksa Pak, ini Pak. Ilmu baru ini Pak. Ada lagi di kebun ibu-ibu super senior. Saya nyebut ketuaan kan musuh. Tapi nek wong Semarang kan apa wong Semarang kan biasa ngomong nyablak gitu. Lah umurnya sudah 65 ke atas semua. 68 6 orang kan. Kita sampai saya minta syarat apa? Udah. Lah panasnya kayak ini kan tuh gimana Pak? Wah, energinya terkuras habis, terkapar, orang nasi ngurus sampai baru merasa keikhlasan tuh goyah itu. Nasibku ini. Jadi ini intermezzo guyon tapi benar-benar saya lakukan dan memang tujuan itu bukan untuk saya sekarang ini, bukan untuk nyari duit, itu agar berbagi ilmu termasuk tadi yang nyakit. Kenapa kok saya sering cerita begini di lokasi Proklim? Karena kalau batin itu sudah menyatu, sudah ada rasa suka, kompak, dikongkon jebuk larahan itu langsung nangkat Pak. Tapi kalau dokternya kita sebagai warga Tambak Lorong kemarin didatangi wali kota, ayo tunjukkan ambil sampah, pasti berundel itu. Oh, apa mana? Terus betul. Itu Pak, Bu. Jadi kuncinya itu di sini. Makanya kalau ingin lestari, saya kan dipesan Pak Agus ini Pak, layak orang lestari. Satu, pemimpin lokalnya ada. Nggak harus dijawab sekarang, tapi nanti identifikasi Pak. Jenengan misalnya. Monggo, yang menilai nih jamaah istri harus independen. Suamiku kayaknya malah milihnya bukan suami. Ada mau bujuk di kongkon-kongkon. Bendeng rumah anakku malah rakopen ya. Pemimpin sosial akan begitu. Yang kedua adalah membangun spirit juang yang sama. Ini nggak usah ada kunjungan dari manapun, kalau warga Tambak Loro ini bersemangat, bahwa ada kunjungan atau tidak, penghargaan atau tidak, ini tetap terjaga. Nyuwun sewu, saya kasih kritikan deh. Tadi saya masuk, entah RW-nya beda atau apa, saya nggak ngerti. Kalau misalnya tengah ini kan sudah dibangunkan pemerintah untuk taman, Pasum namanya, fasilitas umum. Ya tolong pagar-pagar itu ya swadaya. Pagernya bro, apa malah brek-brek, malah omah maju dan sebagainya itu kan. Oh, ini bukan untuk nyalain Pak Lurah. Pak Lurah pun nggak mungkin karena Pak Lurah mulutnya kan hanya satu. Pak Lurah nggak mungkin terus bulldozer. Karena ya kok jadi melanggar HAM gitu. Maksud saya warga yang penting itu gerakan semua itu harus kesadaran dari warga. Nggak usah disuruh. Misalnya ini, oh ini bangunnya siapa? Ini kok keliris rada pucet nggih, ayo dicat. Oh, mesti ngecatnya iki sugane sik oke ya wis ora apa-apa. Tapi jenengan paham apa yang mau dilakukan untuk menjaga. Oh, lah kan tandurane kono jebule kok habis Bu Wali datang itu tanamannya layu-layu, kita salah disiram gara-gara nggak ada kunjungan. Itu kan harus ngilu gitu aja dewe. Untuk menyiram kuncinya harus ada keran. Lah kerannya dari mana? Ya dari rumah terdekat. Rumah terdekat aja ngeluh. Oh, aku yuran ini tambah apa ya, yuran tanduran taman itu dan sebagainya. Nah, itu harus ada kesadaran bersama. Belum lagi nanti kalau ini naik daun. Sekarang saya tanya, ini memang dengan tugas saya kesini itu untuk ngobok-ngobok batin. Ceritanya ini Pak Agus pengen mengambil narasumber dari Tambak Loro, konceramah untuk memberi tausiah problem-problem lain di kota Semarang. Sing layak naik panggung sapa? Sing ceramah. Pak RW. Benar? Ya. Bukan ini. Loh, tadi katanya Bu ini tokohnya. Ya. Iya. Ya. Kan tidak, enggak. Kalau ceramah itu nggak ada urusan dengan formal. Yang bisa menceritakan perjuangan lingkungan di lokasi itu siapa ya tokoh lingkungannya. Saya bukan membahas masalah formal urusan Pak Lurah, ya. Yang
ketokohan di situ. Misalnya di Mas Rofik, sama Mas Rofik sebelumnya dulu Butati. Butati kan bukan Bulura. Mas Rofik kan ex Bintari yang dia jangkauannya sak kota Semarang. Makanya waktu di sana saya nggak mau Mas Rofik yang nongol. Mas Rofik itu pintar, biar nongol orang dalam Butati lah yang nongol, kan gitu. Di tempat satu lagi, Purwayasa. wah, RW-nya profesor Pak. Kalau beliau mendikte ini nggak ada satupun yang berani memberhentikan Pak. Waktu Prof. Lestari itu slide-nya ada 70 slide. baru 10 slide, 15 menit. Ya udah aku orang ndeke piye carane? Aku harus semua belum golek ya Pak, golek istrinya. Jadi para suami komandan galak kaya apa nek disenggol istri. Wes celana. Betul kan? Nah, di situ tokohnya Bu Eko. Gitu kan. Makanya saya tanya, misalnya ini, oh sini jualannya apa? Oke, saya tanya nih, ini Pak Lurah seneng banget karena rasa mutil-mutil saya dibantu mutil. Terus Bandung galai ya. Karena Pak Lurah galai itu kadang-kadang beliau dilema dan trauma. Nah, itu pejabat pemerintah, konek ngamuk, wajah jobanku bledos. Wajah aku dicegat preman Tanjung Mas, kan? Mikirnya doh, awakku gede tok. Gelut ya Raisa mung 5 menit wis KO kan. Andalan di sini kegiatannya apa? Andalan ini berarti satu. Misalnya orang mau tambah orok, yang dijual apa? Ikan. Saya kasih contoh dulu ya. Tempatnya Mas Rofik di Tuberjo. Nah, menurut saya jualan di sana itu mangrove-nya yang bisa dijual ke dunia ya Mbak ya. Mangrove-nya. Tapi andalan Butati bank sampahnya. Oke, itu bank sampah. Nah saya tanya, tambah lorok itu jual apa nih? Ini Pak Mas Lestari ngomong. Wisata Pak, karena ke pantai. Pantai apa? Mari. Ada untuk orang Mancing. pengen mancing. Bukan, pantai jadi kan dapat keuntungan apa RW sini dari wisatanya? Nah enggak, bukan andalan. Maksudnya hasil karya jenengan. Contoh gini, ibu-ibu nanam tanaman dalam pot kangkung. Akhirnya sak RW ini terkenal RW kangkung dan sudah suplai ke warung-warung Padang di Simpang 5. Itu namanya TOP Dikit. Belum ada kan? Nah, Pupuk cair. nah, pupuk cair kan lokasi lain ada apa? Ayo berhasil pupuk. Oke, jenengan masukan saya ini mang catat gini. Nanti rapat padu karmu ya toh. Jane dhewe iki mbeli apa to iki? Kok arep Lestari ora ono produk andalan iki apa? Pupuk cair apa brokoli apa? Lah nek pupuk cair sing gawe onone wis payu urung. Mereke wis ono urung. Terus payune pirang ton. Wong payu lagi 10 botol wis ngeklaim udah laku Pak. Kirim ke Jakarta 2 botol ngono ta ya. Itu belum kenane. Masalah. Jujur iki, apik iki, jujur iki. Tapi kata ahli psikologi, orang yang sudah memahami masalah itu artinya sudah 50% solusi. Ada loh, kayak Mbak Pojok. Bu, sampean iki kenapa kok sering cemas? Aku nggak ngerti Pak, aku gelisah. Itu bahaya Pak, karena punya masalah, gejalanya ada tapi nggak paham penyebabnya apa. Saya yakin yang pojok ini udah tahu semua. Cuma karena beliau vokal masih ngerem-ngerem. Tak mungkin, nggak usah diomongin ke saya. Nanti di internal aja kita masalahnya gini. Solusinya apa? Dan namanya produk unggulan itu harus bernilai ekonomi. Kembali ke Pak Prabowo tadi. Peningkatan kesejahteraan itu bukan dengan cara bagi-bagi sembako. Bukan dengan cara bagi-bagi sembako itu kan mungsugih 2 hari Bu. Kita baru randu meneh. Tapi nek jenengan nanam sayure laku, sudah ada langganan kaki 5, mungkin ngeterke hanya 10 ikat, 3 ikat tapi rutin. Itu namanya peningkatan kesejahteraan. Dan program Lestari itu ada misi harus meningkat ekonomi sosial lingkungan.
kesejahteraan ekonominya harus meningkat. Lah nek urung ono isine masalah ya dereng belum saatnya. Kawasan pelabuhan itu biasanya kan banyak debu. Bisa dari sini, bisa dari tronton-tronton lewat. Di sini diperbanyak hujan buatan Pak. Gampang mau tinggal apa selang dipencet, setornya munggah ini kan hujan buatan. Gitu. Rasanya kan kabut-kabut. Coki sedan nih, coki sedan nih. Sudah naik ini. Sudah emosi ya, Prof. Ya. Nah. Loh, problem ini itu jelas bukti nomor saya. Toh kalau di pesisir itu air melimpah. Gimana? Ngawur. Payo sikit. Bingung saknya sih dengan ini bingung ngawur. Terus didake ke tanaman-tanaman biar orang bisa mengarang. Tapi nyirami sarannya pagi hari sama sore hari, jangan tengah siang. Tanaman ini kaget bisa mati. Itu namanya adaptasi. Yang nggak pakai duit banyak. Nggak pakai duit, pasang apa kan pipo-pipo itu kan snosel, tak nggak tahu. Kayak warung apa? Ayam apa? Lombok hijau, kita Semarang kan dulu ada. Pengen gaya mana sih so? Nyalakan air, atau urusannya CSR. Ngomong harus pabrik-pabrik sih begitu Pak, tolong dong yang airnya otomatis. Makanya nggak dinyalakan Pak. Makanya tolong dibuktikan direalisasi lagi Pak, karena lawannya panas itu harus dengan air. Tapi nek pas udah ya alhamdulillah. Pas panas gini, kalau ada pertemuan, siram dulu 2 jam sebelumnya, nanti dapat oksigen gratis. Itu caranya. Oke. Terus apa lagi? Rokok sudah. Terus program produk andalan sudah, program andalannya jenengan apa? Pemanfaatan hujan mana? Pemanfaatan hujannya mana? Baru berapa instalasi? 1, 2, 3 di sini anak lain di sini. Itu tanggalan itu siapa? Ketua dengan Nah, jadi jangan muspro gara-gara COVID hilang. Jam ini kan. COVID itu penyakit yang asalnya depresi plus. Memang. Jadi saya sebut mati depresi. Jadi ada sarawan ikat uang saya besok masalah. Ada berapa? Makanya waktu saya membagi uang COVID, tak jawab video call seorang jaga di penjara. Wah, Bu, kenapa? Oh, berarti sama sedolah mati, Bu. Aku mungkin kan nesu toh, Bu. Aku udah ngomong kok. Jadi sama orang COVID sedolah mati jadi. Oh, kok ngomong kamu? Sama pengen kok mati. Ya udah. Cek. Sama kan rondo tuh. Karena emang ngomong buat mana misalnya mati warisannya sekian persen berarti ya. Aku nih, langsung. Jadi depresi itu obatnya adalah apa? Digawe nesu Pak. Karena depresi itu hilang semangat hidup. Dengan nesu kan jadi semangat. Orang mau nesu kok pengen bunuh diri lah, oh bunuh diri itu setahun-tahun masalah mikir dunia lah. Tapi kalau nesu kan pikirnya pengen banyak kali wong liya kan. Caranya gawe nesu. Setelah gawe nesu baru disadarkan. Sadarkannya apa? Membangkitkan depresi itu. Ingatkan pada orang-orang yang paling mencintai itu. Misalnya Bu Kojo. Misalnya masih paling sekali sinten Bu. Anak itu Bu. Dari 3 yang nomor berapa Bu? Yang paling berisin oleh sok bisa suwe-suwe. oh iya. Ini, monggo. Kalau jujur orang tua itu, misalnya lihat papat lanang kabeh tak wedok siji tok. Kalau wedok iki wis dilumulan terus. Ketemu liyane wedok kabeh papat lanang siji. Oh, ceblatan ini anak kecil bagus dhewe. Oke lah, nggak usah disebut ya, karena itu kan siapa tahu nanti ada yang laporan ke anaknya. Misal nomor 3 saya dengan ini pilih-pilih.
Terus tak telepon ibu, nure kok mati. Kok ngomong-ngomong, tapi ya pengen nure Pak. Ya piknik. Nah, waktu zaman Covid, piknik piye Pak? Aku nek ketemu wong iki pinture ditutup, orang ketemu. Sama ngerti bahwa Covid itu kenal sedulur. Sindiran. Nah, nganggo masker kan ketemu tamu. Nek ketemu bojo anak aku nganggo. Ora to. Berarti kan iki penyakit dolanan jenenge. Kayak ning kantor, kumpul Pak Lurah, kumpul ngomong karo staf e. Iki ora nganggo karo mangan. Giliran ana sing arep njaluk sapu langsung maskeran kabeh. Ya Bapak apa yang bisa saya bantu? Betul enggak? Nah, itu kan makanya jenengan daripada stres dolanan itu sedulure ora bakal di maskeran. Terus yang kedua, jenengan saya ora karo anak sing nomor 3. Pengen ora ora dhewe nganti nikah nganti mangkok dhewe. Pengen ora. Pengen pisan. Tapi sebulan iso nahan. Saking tentara terlatih. Tapi kalau sudah depresi, baru level 3. Artinya imunnya itu turun drastis. Jadi imun itu turun kalau kita tuh pokean sedih, pokean depresi. Maka nek pengen lihat kuncinya harus lebih. Ujungnya saya ke situ. Panas-panasan, nanam-nanam, nek dengan seneng-seneng yang gembira. Enak. Gosong apa-apa, makanya saya pakai lengan pendek, gosong ya apa-apa. Ya kan itu tergantung pasangannya Pak. Wong lanang kuwi Pak, tak kasih resep. Wong lanang kuwi sing penting meyakinkan. Walaupun ngamusin sak jam. iki ngono. Tes. Dengan tekan suami. Pas objekane mulai telepon istri. Pak, iki laku berapa? Alhamdulillah Bu, laku telur. Untungnya berapa? Untung piye yo, malah kunobo ya, itu semua payu aku akhirnya nombok 5 juta. Oh, langsung dikosbahi. Lanjut kan jari lebih terbang malah uang malah akhirnya lanangnya mau jelek-jelek ya Allah, kenapa sih? Makanya sih rugi aja jadi tak kayak mungkin toh. Alhamdulillah dulu payu telur. Ya untung kira semoga Allah lah. Kita terima apa ya tak terakhir. Kamu mbok mau. Gimana? Aku Pak RW saya kayak gitu ikutan kalau nanti pulang terus menginterogasi pasangan masing-masing aku ramel-ramel deh ya. Kembali ke profil itu, andalannya apa? Terus sini tokonya sudah bina lokasi berapa? Belum toh? Belum pernah jualan di lokasi profil lainnya toh? Baru mau diketemukan besok toh? Iya betul? Besok kuwi DLHK mengtugasi mempertemukan jenengan karo konten-konten proklin yang lain. Tapi selanjutnya ojo pasrah Pak Agus terus. Bu, kok seminggu ora ono kabar? Lah, Pak Agus mboten ngejak kula ya dolan malih. Ya entek Pak Agus nek mikir seluruh RW di Semarang enggak mungkin. Nggih mboten. Besok itu mumpung bisa difasilitasi dikenalke, wahai Bapak Ibu kula jamaah proklin, ayo saling kenal mengenal. Setelah itu yang pengen lestari tolong dong bina lokasi ada sepuh. Lu cara nih bina pripun nek pas dengan lewat mampiran yang lokasi binaan terdekat jadi bensinnya irit. Nek pengen murah meneh telepon nganggo WA. Murah meneh kumpulke dengan grup WA 10 lokasi itu atau lebih dengan khotbah tiap hari. Saya nanya lagi dari 3 orang ini sing pinter ceramah sinten? Artinya kan kalau udah ada undangan ceramah narasumber dari Tambak Loro kan beliau yang layak maju, betul nggak? Lah kok nek sing maju ibu mungkin ibu secara keikhlasan lebih tinggi, tapi jarang ngomong ning arep akhirnya kan mung meneng. Akhirnya 5 menit terus salam kan. Gimana? Kaderisasi Pak. Hah? Kaderisasi. Akademisasi. Terus saya jelas ya. Utawa begitu guys, iki sing nang arep, iki sing nang mburi. Karena kadang-kadang komandan, ini nek kandangi diri karo iso ya Pak ya. Misalnya tokoh nasional Pak Karno itu mau jago komando. Tapi Pak Karno terus nyapu diri kan ya enggak bisa, memang pakemnya enggak di situ.
Saya yakin beliau neneng buri ya raji, orang raji. Yakin saya. Beliau ditakdirkan tuh jadi pemimpin, jadi di alam tapi jadi orang alam. Pemimpinnya artinya yang senang ren. Terus yang bahaya itu tangan sing radius 2 meter kan. Kenapa gak bisa? Istri saya itu komandan, Pak. Di kantornya pimpinan. Aku neng kos yang Jakarta nunggu istri tadi. Saya teko buka pintu kan, habis rapat berkali-kali buka pintu. Lah, kok kasurnya nggak rapi? Lo kok belum dipel? Udah mau suaminya sopo sih. Tahu nggak Bu? Pas jenengan pas di BZ lah. Saya kan udah kerja kursi bulan-bulan. Lah kok belum disapu, Mbak? Terus ya. Karena saya settingannya di situ adalah suami adalah pelayan, biaya tak dibayar. Nah, pel besok nggak apa-apa, itu kan bahasa merajuk perempuan. Enggak, tadinya kode harus tetap dipel. Itu lebih. Tahu lah. Nah, ibu ini penyakitnya mungkin perfeksionis. Ya Bu, perfeksionis itu kadang nggak bisa punya pembantu. Karena pembantu nyapu apa tetap dianggap orang sih. Saya nyontohi nyapu loh Pak dari sini sampai. Iya. Tapi ketika orang lain nyapu kok jangan puas. Kayaknya kalau saya makin lama di sini bahaya ya. Bahaya. Semuanya menunduk. Oh, sebenarnya saya kesini pun Bu Tati sing Burjo tempatnya Mas Rofi itu terus protes. Pak, aku mboten mampir. Lah wong Rehan karo Mas John gawane rene apa ya rene to? Lah iya. Akhirnya Mas Rofi sing ngalahi kesini. Jadi kalau sudah kenal Burjo itu maunya ya gitu loh. Tapi juga saya terbuka pada itu misalnya dengan Jogja atau dengan pas kunjung ke Jogja rumah saya terbuka maksimal 5 nginep gratis, makan gratis. Misalnya pas piknik ke Jogja ya kan Jogja itu kadang-kadang pas piknik hotelnya kebal itu kan bangun misalnya si hobinya piknik langsung mulai lah. Tapi kadang-kadang jam 8 malam itu masih di Malioboro Pak demi ngentak kayak waktu piknik wis nyewa bis gitu terus kok nggak mulai monggo, artinya saya terbuka. Cuma kalau pas ada istri saya nggak berani. Ya. Termasuk mahasiswa mau kadang-kadang mahasiswa 10 cukup rumah makan bareng. Kenapa saya terakhir mahasiswa? Karena mahasiswa itu menu apapun matur nuwun Pak. Tapi sedulure duwe malah mulai ya Pak. Waduh saka Kendal tekan rumah kono lah kan kok kira ngomong Mas. Anaknya kan Indomie. Gawat Indomie. Kok tuh jangan bos sedulure kamu gawat Indomie. Akhirnya aku panas Bu. Jupuk dompetnya, usang. Ya itu Kendal Bu, Semarang nggak tahu karakternya mirip atau enggak. Jadi orang karakter Pantura itu kadang-kadang main dulu cepat. Tapi bukan karena benci, cuman karena latah mulutnya Bu. Bapak saya itu dulu pernah ke Jogja almarhum itu. Komentari Pak, komentari. Itu kok ono ngirim putih ngono ya, cili ngono. Berarti kan emang Kendal biasa Pak. Nggak ada kebencian, tapi telinga Jogja dengerin gitu Pak. Itu sudah menyinggung harga diri keluarga besar gitu Pak. Sampai rapat keluarga besar Pak. Bahasa omongan itu loh Pak. Bener-bener jadi. Makanya apa nih? Wong Kendal itu saya cerita kartu saya ya. Waktu saya cerai, saya kan pernah cerai, bernikah. Kakak saya kandung, pilih telepon kalimat ini orang. Saya karo bojomu itu, bukan saya ya. Kakak saya kan belum punya anak. Saya karo bojomu kok jarang punya anak, ya saya mandul kowe apa bojomu loh. Nah, itu kalimat itu kan ya, kamu bojomu kan ya, enak banget Pak. Nah itu contohnya kayak gitu, tapi di Kendal itu biasa. Semarang mungkin biasa. Makanya saya ketemu dengan ini, saya bahasanya lebih cablak karena ketemu tombol diri. Kembali ke Prof.
Artinya ini persiapan jenengan banyak Bapak Ibu. Ini saya nggak tahu ini mau keliling atau enggak, saya siap aja. Kalau ini mau keliling, ya habis ini kita keliling, kita buktikan karya jenengan ini layak belum untuk skala, memang layaknya baru skala kota Semarang ya rasanya ini tekan Jakarta. Oke? Nah, tapi kalau ini ada karya luar biasa, nanti mungkin kita foto, kita bantu promo di provinsi, ini luar biasa, terus nanti tahu ada tamu pengen studi banding ke sini, berarti kan itu layak secara nasi. Dan saya pesan Mbak, jenengan kan GIZ, gitu, tolong ide-ide dengan mungkin funding luar itu. Pak Lurah boleh, misalnya nek bonding ini kan cocoknya mungkin apa ya? Makan. Ya nek wayang kan cocok, kan? Atau nek pas sinetron drama mungkin jadi apa nih, mungkin mertuane atau apa. Saya tadinya mau masuk di kebun melati Jakarta itu mau ada settingan gini. Ceritanya ini kalau mau ditiru ya, kan tadi topik stunting. Ceritanya Pak Lurah itu suaminya. Boleh sing ibu sing nah ini misalnya nomor 2 ibu. Nah misalnya ini kan jadi istrinya. Ya kan gede-gede. Nah terus gue jebule sing nikahke anake dhewe iki lho. Jadi ceritanya lagi bapak ilmu kok anaknya standar di setting cerita 5 menit ceritanya harus mantu jadi anaknya standar itu topik stunting. Terus masih bilang program saat ini mungkin judulnya nganggo makan siang gratis, beneran? Tapi ya memang bener kan undang tamu hajatan kan makan siang gratis, jadi nggak salah. Itu disetting 5 menit 10 menit, udah tak kasih ide. Atau pas nanam mangrove, atau pas dengan tadi kan reklamasi, mungkin Pak Lurah pas memandu muruk-muruk itu mungkin ada lokasi yang bisa diuruk, itu jadi settingan obrolan di situ. Antagonis juga muncul, misalnya bisu-bisu ibu-ibu, kita tuh mau dikasih seragam, mau kerja bakti, juga kasih rumpah misalnya, nah itu kebetul disitu ceret, terus Pak Lurah lewat, monggo, settingan unik-unik, jadi sindiran-sindiran tapi yang nggak terlalu menyakiti banget, tapi itu bagus. Kalau ala Jogja, ada ala Jogja itu kalau ketopraan, berpangkat itu malah pun jadi kuli. Di ketoprak itu, jadi nanti Pak Lurah sama Pak Tentara ini kan jadi cleaning service, oke? Nah sini sing pangkatnya paling cilik dulu sopong itu jadi ngatu, woi bersihin, terus Pak Lurah yang dia munduk-munduk dari sampah loh, monggo itu terserah settingannya seperti apa. Dan itu nanti terus dikemas, super biar ini layak secara internasional, dengan terjemah ke translate misalnya Pak Bu, kan bisa tuh biar walaupun 5 menit 10 menit translate bahasa Inggris dikirim londo-londo terus saya bisa berkontribusi, nanti logo-logo saya cantumkan ya toh, silahkan dolarnya ke sini lah, walaupun $1 nggak apa-apa, jangan pernah itu orang yang nyumbang walaupun hanya $1 atau 10.000. Setuju nggak? Pak Kuli teko nyumbang orang karena tidak semua tamu itu nanti memberi, bisa jadi memberinya doa, bisa jadi memberi nama apa tambah sejuta. Saya mau menangkap aura di sini barusan ada bisikan ke batin saya, Pak, wis kesuwen. Inilah arah kunjungan lapangan, oke? Saya akhiri, kita sambung nanti. Mungkin Pak RW sudah gabung di grup Gemah Problem, mungkin ya tiap hari sering lihat saya, ibu juga misalnya, dengan juga ya Mbak. Tolong kita saling bantu, terus terang jujur saya minta bantuan beliau karena akses keluar itu nggak semua orang bisa. Yang bisa tuh ini Taufik dari orang-orang Bintari dengan VOA dan sebagainya itu, terus ada yang akses nasional, Pak Agus akses kota, Pak Lurah akses antar wilayah mungkin dengan perusahaan-perusahaan di sini, gitu Pak. Berbagi wilayah, syukur Bapak TNI misalnya ada pimpinan Angkatan Laut, mungkin pas komandannya jenderalnya atau apa, kok pas kesini siap jenderal, ini ada program untuk mendukung pertahanan nasional demi Pak Prabowo jenderal ya, mohon izin Bapak saya antar 5 menit menuju lokasi itu, paling nggak ke setting ke foto lagi nanam atau nyiram. Dan saya loh Pak, ini artinya
Saya nyari program sing gratisan, nggih. Saya nggak mimpi yang muluk-muluk, wah tekake miliaran nggak mungkin, nggih. Itu harus yang kita merangkak dari yang kita bisa dulu. Mekaten nyuwun sewu tadi guyonannya hanya untuk tambah saling cinta, bukan untuk menyakiti, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ada yang belum kesindir tadi? Ada semua berarti nggak? Yang kedua, sudah jelas sih maksudnya bahwa tadi apa? Kalau mau jadi pahlawan itu, nek ilang orang digoleki ora apa-apa, nggih. Nek orang maju ke kementerian mboten apa-apa, nggih. Kita tujuannya nanti penghargaan terbesar itu justru dari lingkungan. Masih semangat? Masih pengen maju Proklin Lestari? Masih pengen maju Proklin Lestari? Bu, ada satu lagi. 3 tahun seragam nggak ganti nggak apa-apa kan? Kita bisa. Nah, itu Pak Lurah kan, Pak Lurah. Senengnya itu karena gini, tadi kan jadi mejain, terus bagi dibongkar kabeh bobroke. Kenapa-napa nih Bu? Saya tetap semangat. Di sini kita mau ajak Pak Kun kemana? Jalan-jalan. Yuk, kita- Satu lagi Bu. Biasanya kalau saya datang sekarang, nanti pas penilaian bukan saya. Saya cuma pesen jangan patah hati. Kok terus dibanding-bandingin kok ngomongnya lalu lucu kayak Pak Kun. Kadang-kadang malah ganas-ganas itu. Tegas ini kurang lah. Itu ya deritamu lah. Ceritamu, Cap. Cap, ceritamu, Cap. Sekarang kita mulai dari KSN Bahari dulu untuk mendampingi Pak Kun, kemudian kita keliling nanti semua masing-masing punya. Ini jam 11 kurang 10 Bapak. Oke. Nah, maksudnya kan Semua RW itu rata-rata punya keunggulan masing-masing. Ada yang tadi sampaikan sempat itu berjuta, ada mangrove juga Pak nanti di RW 16 juga. Cuma memang di RW 15 ini kebutuhannya adalah kompakan warga masyarakatnya yang memang lebih guyup dibandingkan yang lain. Dan ini terus berproses ke arah yang lebih baik. Cuma pertanyaan kami, ketika nanti menyambut untuk Proklin Lestari, apakah diwajibkan 5 itu harus dukung atau karena kan kita juga untuk percepatan Pak, oke. atau bisa dengan yang lain? Saya paham. Kalau bisa itu yang 4, kan 5 di sini kan. Jadi 4 mitra. kalau bisa diajak main. Kalau nggak bisa ya jangan, karena kan itu panggilan hati. Oke, siap. Proklin itu bukan urusan lomba, tapi daripada diajak formalitas atau nanti nggak ada gerakan kan malah memalukan. Karena nanti saat lestari, semua yang 10 yang dibina atau lebih itu akan didatangi semua, diverifikasi Pak. Jadi nek wonge misalnya di lokasi kalau tuh omongan ini, mungkin karena Pak Lurah, saya malah nggak ngerti lah Proklin itu apa, nanti langsung tuh. Oke, siap. Makanya saya minta Bu, aja ngomong 10, Iya. kalau bisa 15. Dan 15 ini RW, dusun, desa, kelurahan bebas, tidak harus di kota Semarang. Oke Bu, misalnya jenengan kan Meguwo, tekoni daerah Meguwo jenengan itu sudah Proklin belum? Belum. Ngomongin wong kono tak jadi binaan piye, pas aku mulai kok tak bina ya. Itu bisa. Bahkan luar Jawa pun boleh, tapi luar negeri enggak. Oke, luar Jawa siapa mungkin punya koneksi tonggone trans kan? Pas ketemu ki lho, ngomong kaya ngene iki lho, masih ngene-ngene. Oke ya tak data tak leboke SNN. Udah. Artinya gini, ketika jenengan 15, kita berpikir statistik matematika lah. Misalnya keterucut telu ki Banggel, kan isik kurang rolas. Masih di atas syarat 10. Tapi nek jenengan ngepas 10, ternyata sing telu ki protes. Kami tidak mau dibina oleh karena sakit hati mungkin urusan apalah gitu. Itu kesalahan masuk Pak. Prestasi kayak apa karena syarat warga ini binaan minimal 10 lokasi. Dan namanya binaan tidak selalu misalnya tokohnya sepakat Bu ini, nggak harus Bu ini yang ke sana. Bisa jenengan, pokoknya siapapun warga sini, misalnya panjenengan sambil ceramah stunting di mana, ya stunting toh, stunting kan kesannya tidak lingkungan banget, kalau karena itu isi. Kalau nggak bibit atau Bu, ini loh tanaman kelor sing
nulisnya tinggi, kasih foto ini loh, saya pembinaan di lokasi sana. Atau sana ke sini juga sama. Atau ketemu di balai kota dalam rangka sosialisasi program besok itu foto bareng dengan binaannya itu juga termasuk. Tapi ya pembinaan itu bukan hanya satu dokumentasi toh. Ibarat orang pacaran kan sebutannya orang mau ketemu pisan loh. Nah, ketemu berkali-kali nih Pak Sunan sama fotonya Jujon buyu, Jujon kalian dosa-dosa nih. Jadi ketemu nih Gadu, pas mampir nih ngomai ke foto lah itu, oh iya berarti ini memang pacarnya gitu loh kira-kira gitu. Oh iya memang benar ini lokasi ini binaannya. Nah nih, nah ini monggo siapa berjuang boleh, Pak TNI tidak harus dari kelompok kan saya tugas di sini. Oh iya tak boleh ini kan gon, wah kalau tak lokasi problem boleh. Pak Lurah kan mungkin bukan asal sini, asal pun yang kono tak itu jadi boleh. Yang penting ada akad dan nanti terregistrasi di SIM. Cuman yang nanti akan diungkit-ungkit oleh verifikator adalah sejauh mana binaan. Sekali lagi jangan hanya formalitas. Formalitas kan legalitas, ini kan pengacara. Legalitasnya terdaftar di SRM, tapi yang informalnya mana? Harus ada pemberian. Pemberian tidak harus uang jutaan. Bibit satu juga pemberian, bimbingan ceramah juga pemberian. Mereka diterima di sini juga pemberian. Apa nih? Apa Bu? Yang mau tanyakan Bu, belum ketemu. Saya minta dua ya, ini tak. Boleh Bapak, boleh. Daripada meninggalkan imigrasi ya. Yuk.